Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja di rumah. Walaupun dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh kita bersama saat ini. Tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai dan melingkupi kita sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk kita ada dalam ibadah Pentakosta di pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini bersama semua orang percaya kita merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus atau yang dikenal dengan sebutan Pentakosta. Walaupun perayaan Hari Raya Pentakosta di tahun ini sedikit berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, karena pergumulan kita bersama dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia dan secara khusus kita yang berada di tanah Papua. Walaupun dalam kondisi yang berat yang kita hadapi bersama di saat ini, kita mengimani bahwa Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus, lewat pimpinan kuasa Roh Kudus, kita terus dikuatkan, dipimpin olehnya. Untuk itu, lewat kesempatan ini mari kita merenungkan firman Allah dalam bacaan kita tadi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13, yang dibawa sorotan tema Roh Kudus tercurah untuk pembaharuan hidup. Bacaan firman Tuhan ini saya bagi dalam 4 bagian. Yang pertama, perayaan Pentakosta dan orang percaya berkumpul menanti janji pencurahan Roh Kudus. Ayat yang pertama. Ya. Dalam bagian pertama tersebut ada 2 hal yang disampaikan, yaitu makna perayaan Pentakosta dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ayatnya yang pertama bagian A. Perayaan Pentakosta di dalam Perjanjian Lama memiliki 2 makna penting, yaitu memperingati pemberian 10 hukum Taurat oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Musa, dan sebagai hari perayaan panen, yaitu sesudah bangsa Israel mendiami tanah Kanaan dan menikmati hasil pertanian yang dipanen. Sedangkan perayaan Pentakosta dalam Perjanjian Baru adalah memperingati hari pencurahan Roh Kudus dan awal penyebaran Injil Yesus Kristus kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Ya. Jika dalam Perjanjian Lama bangsa Yahudi memperingati momentum pemberian 10 hukum Taurat dan hari syukur panen hasil pertanian, maka dalam perayaan Pentakosta, Rasul dan semua orang percaya dikuasai oleh Roh Kudus dan penuaian jiwa-jiwa baru yang telah diselamatkan karena beriman kepada Yesus Kristus. Hal yang berikut kita lihat dalam ayat yang pertama bagian B. Percaya dan menaati perintah Yesus untuk berkumpul di suatu tempat di kota Yerusalem. Pada pasal pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Menantikan janji pencurahan Roh Kudus selama 10 hari sesudah kenaikan Yesus Kristus ke surga.
Dikatakan di dalam ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, bagaimana mungkin mereka mendapat pencurahan kuasa Roh Kudus jika mereka tidak menaati perintah Yesus untuk berkumpul di Yerusalem dan melaksanakan doa bersama-sama? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua adalah tanda-tanda pencurahan Roh Kudus, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Tanda-tanda yang terjadi pada saat pencurahan Roh Kudus ke atas semua orang percaya dan para rasul adalah, yang pertama, tanda yang terdengar adalah tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah. Ayatnya yang kedua A. Nah, Bapak Ibu Saudara, makna tiupan angin yang keras adalah memberikan kesejukan, kelembutan, dan ketenangan kepada para rasul dan semua orang percaya yang berjumlah 127 orang, termasuk ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus yang hadir kala itu. Makna tiupan angin yang keras juga adalah kehidupan yang baru. Ini dapat kita bandingkan dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kejadian tiupan angin yang keras hanya terjadi dalam rumah tempat mereka berkumpul dan tidak terjadi di tempat lain. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat tujuan kedatangan tiupan angin tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang percaya dan rasul yang berkumpul di suatu tempat. Angin tidak bisa dipegang tetapi dapat dirasakan. Ini dapat kita bandingkan dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-8. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua, tanda yang dapat dilihat adalah tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Ayatnya yang ke-3a. Nah, makna lidah-lidah api seperti nyala api adalah kemampuan untuk berkata-kata. Api adalah simbol penuaian dan spirit yang baru. Api yang memberi keberanian dan bukan api yang menghanguskan. Mereka dimurnikan dan disucikan dari segala dosa dan kesalahan mereka, sekaligus memberi keberanian bagi mereka untuk memberitakan Injil keselamatan Allah kepada semua bangsa. Yerusalem adalah awal mulanya Injil diberitakan. Sebelumnya Yerusalem menjadi tempat dan kota yang sangat mencekam dan menakutkan karena Yesus disalibkan di kota Yerusalem. Para murid sebelumnya mereka mengucilkan diri karena ketakutan terhadap ancaman para penguasa, pemimpin agama Yahudi yang telah menyalibkan Yesus. Justru dari tempat dan kota tersebut para murid mulai bersaksi. Api Roh Kudus membakar semangat, memurnikan dan memberikan kuasa keberanian kepada para murid. Terlebih lidah-lidah seperti nyala api tersebut hingga pada mereka masing-masing tanpa terkecuali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga, rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus penuh dengan kuasa Roh Kudus, ayatnya yang keempat. Dari tanda-tanda yang dapat didengar, dilihat dan dirasakan, para murid atau para rasul dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka yang menerima pencurahan Roh Kudus dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Apa yang dimaksudkan dengan frase ini, Bapak Ibu Saudara?
Makna penuhlah mereka dengan Roh Kudus adalah ketika seorang beriman kepada Yesus Kristus, dikatakan dia telah menerima Roh Kudus. Dapat kita bandingkan dengan Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Karena dengan Roh Kudus kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kita yang hidup. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima Roh Kudus dikatakan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Sebab di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Selanjutnya ada kuasa yang bekerja di dalam diri para rasul ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu mereka dapat berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain adalah bahasa yang digunakan oleh semua orang yang hadir pada saat pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Bukan karunia bahasa lidah, tetapi bahasa roh. Mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dengan tidak takut dan gentar, tidak pesimis dan tidak malu untuk menyatakan iman mereka, sekalipun mereka hanya berlatar belakang nelayan dan orang-orang Galilea biasa yang dianggap kurang berpendidikan, tetapi mereka yang kecil dan hina di mata masyarakat umum dipakai Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan Allah yang gagah perkasa dan mencengangkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berpendidikan dan orang-orang yang menganggap dirinya superpower. Padahal dikatakan di dalam ayat yang kelima, pada saat perayaan Pentakosta di Yerusalem juga dihadiri oleh orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan ajaran dan tuntutan ajaran agama Yahudi yang dianut. Dipenuhi dengan Roh Kudus berarti tunduk pada otoritas Roh Kudus, beraktivitas atau berkomunikasi sesuai dengan apa yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mengatakan atau melakukannya. Ayatnya yang ke-4c. Sekalipun diperhadapkan dengan ancaman kematian, intimidasi dari penguasa untuk tidak memberitakan Injil Yesus Kristus, tetapi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tidak takut terhadap ancaman. Sekalipun ancamannya adalah kematian, seperti yang dialami oleh Diaken Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-55. Dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya bahwa Stefanus berani memberitakan Injil Yesus Kristus di hadapan ratusan orang yang siap merajamnya dengan batu sampai mati, tetapi ia tidak takut sedikit pun. Juga di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 9 sampai 10 dikatakan, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Ia berani bersaksi tentang Kristus dimanapun ia memberitakan Injil keselamatan itu. Kuasa atau dipenuhi dengan Roh Kudus adalah suatu kondisi di mana seluruh kehidupan seseorang dikuasai sepenuhnya dengan kuasa Roh Kudus dan bukan roh kedagingan atau roh ketakutan. Ini yang dialami oleh para murid, para rasul ketika pada awal gereja mulai hadir dan jemaat mula-mula. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang keempat adalah Roh Kudus menggerakkan dan mengarahkan orang banyak untuk mendengar kesaksian Rasul Paulus.
dan juga para rasul. Secara khusus pada peristiwa Pentakosta terjadi, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kuasa Roh Kudus memenuhi para rasul untuk bersaksi tentang Injil Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus juga menggerakkan dan mengarahkan orang banyak yang sedang melaksanakan upacara perayaan Pentakosta Perjanjian Lama beralih kepada gerakan kuasa Roh Kudus yang baru, yaitu mendengar kesaksian para murid tentang Injil Yesus Kristus. Roh Kudus mengalihkan perhatian mereka dari upacara keagamaan Yahudi beralih kepada korban yang agung, yaitu Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa dan kehidupan yang kekal. Roh Kudus mengarahkan mereka untuk mendengar kesaksian para rasul. Hal pertama yang mereka dengar adalah para rasul berbicara dalam bahasa yang mereka gunakan di daerah asal mereka. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Para rasul tidak hanya asal bicara, tetapi berbicara tentang hal-hal rohani yang membangun dan menguatkan iman. Reaksi mereka adalah mereka tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Mereka mengenali latar belakang para rasul, yaitu orang-orang sederhana dari Galilea, tetapi mampu melakukan hal-hal besar tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perenungan kita lewat kitab Kisah Para Rasul ini, kita menemukan ada satu ciri pasti bagi orang yang sudah menerima dan memiliki Roh Kudus, yaitu seorang yang menerima Roh Kudus hidupnya akan menjadi saksi bagi sekitarnya. Semakin seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka semakin hidupnya memberikan banyak buah bagi orang lain. Seberapapun hebatnya seseorang, seberapa multitalentanya ia, seberapapun banyaknya kemampuan yang ada pada seseorang, namun jika bukan Roh Kudus yang bekerja, maka sia-sialah semua upayanya. Sebaliknya, jika ada seorang yang sederhana sekalipun, yang tidak pandai bicara, yang tidak punya banyak kemampuan, namun bila hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, ia akan menjadi berkat lewat kesaksian-kesaksian hidupnya. Seorang ayah yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi teladan bagi anak-anaknya sebagai kesaksian yang hidup, di mana anak-anaknya respek dan mengagumi dia sebagai seorang kepala keluarga. Seorang ibu yang dipenuhi Roh Kudus, ia mampu mempertobatkan suaminya yang belum percaya melalui sikapnya yang baik. Seorang pekerja yang dipenuhi oleh Roh Kudus dapat membuat rekan-rekannya yang belum percaya menjadi tertarik untuk mengikuti apa yang kita percayai, karena kesaksian hidup kita yang jujur dan berinteraksi dengan baik, bahkan juga berintegritas di dalam iman percayanya. Seorang pelajar yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi panutan bagi teman-temannya atas seluruh pergaulannya yang membuahkan hasil yang baik. Intinya, seorang yang dipenuhi Roh Kudus, kehidupannya akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, bahkan berpengaruh dimanapun ia berada. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah bagaimana dengan kita? Sudahkah kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Ini menjadi pertanyaan reflektif bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apalagi dengan situasi dan kondisi kita akhir-akhir ini, dengan pandemi COVID-19 yang tidak menentu, yang pastinya membuat
kita takut, membuat kita putus asa, hilang pengharapan. Tapi kita percaya bahwa di dalam pencurahan Roh Kudus menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melangkah ke depan. Di dalam pencurahan Roh Kudus kita diberikan spirit untuk dapat beriman kepada Yesus Kristus. Apapun situasi dan kondisi kita yang kita hadapi saat ini, tapi kita percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus akan terus memimpin dan menyertai seluruh kehidupan kita. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah tentu dikuatkan, tentu diberkati, tentu kita dipelihara oleh Tuhan sampai dengan saat ini. Dan kita percaya bahwa di dalam janji firman Tuhan, Ia terus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.